Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Peternak sapi di Badung mengantisipasi penyebaran rabies dengan rutin memeriksa kesehatan ternak. Seorang kakek di Buleleng mencabuli bocah 5 tahun di rumah kos. Sejumlah pelukis di kota Denpasar menggunakan kain biduk jukung tradisional sebagai ganti kanvas untuk menuangkan ide kreatif mereka. Pria tua berusia 72 tahun kini mendekam di Polres Buleleng. Perilaku tersangka membuat warga sekitar tidak habis pikir. Pasalnya ia mencabuli bocah perempuan yang masih berusia 5 tahun yang tidak lain anak dari tetangganya sendiri. Tersangka mengaku mencabuli korban saat bermain di rumah kos yang ia tempati. Orang tua korban curiga ketika putrinya kesakitan saat buang air. Lalu mereka melaporkan tersangka ke polisi. Untuk sementara ini kita masih baru satu ini saja ya. Baru satu untuk laporan dari tersangka tersebut. Untuk masalah lainnya nanti itu akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil visum korban memang ada ditemukan luka di daerah kemaluan dari korban itu. Tersangka kini masih menjalani pemeriksaan di Polres Buleleng. Polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Sekelompok remaja yang menyebut diri mereka Bajing Kids menggelar acara penerimaan anggota baru di sebuah villa yang disewa di kawasan Kuta Badung. Video ini menjadi viral karena mereka pesta minuman keras. Tidak itu saja, mereka memukul dan menendang anggota baru seolah bagian proses penerimaan anggota. Kapolresta Denpasar Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas mengaku sudah melihat video viral tersebut dan akan memanggil anak-anak geng Bajing Kids untuk dimintai keterangan. Itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli tahun 2023 sekira pukul 18.00 WITA di salah satu villa, yaitu di Villa Aman Semara di Jalan Dewi Sri di Kuta. Itu benar terjadi, ada 13 pelajar di sana. 13 pelajar yang pada saat berpesta miras, ya, memang betul villa tersebut itu disewa oleh mereka dan melakukan aksinya. Jadi dari pihak SMP sendiri itu sudah melakukan pembinaan, sudah dipanggil orang tuanya dan para siswanya oleh pihak sekolah. Kapolresta Denpasar Jumat siang akhirnya memanggil orang tua geng Bajing Kids ini, termasuk pihak sekolah, karena perilaku anak-anak ini melanggar hukum. Pertemuan berlangsung di lantai 3 Gedung Pesat Gatra Polresta Denpasar. Mereka sepakat membubarkan geng Bajing Kids yang anggotanya merupakan anak-anak yang masih di bawah umur. Juga kami himbau kepada orang tua juga agar ikut mengawasi anak-anak mereka, karena seperti yang dikatakan Pak Kapolresta tadi, di sekolahnya 7 jam, berarti 17 jam itu ada di rumah, sehingga orang tua ikut berperan aktif mengawasi jikalau anaknya keluar sudah lebih dari jam 10 gitu. Dan juga hari Senin ini kami panggil semua kepala sekolah untuk juga kami informasikan agar bisa juga mengecek di masing-masing sekolah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di dunia pendidikan seperti ini. Menurut catatan polisi, kelompok Bajing Kids ini berdiri sejak tahun 2008.
Mereka sempat membubarkan diri, namun kembali berdiri pada tahun 2019. Namun sejauh ini, Bajing Kids tidak terlibat aksi kriminal. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Permintaan gula merah di Bali sangat tinggi, mencapai 1 ton per hari. Peluang ini dimanfaatkan oleh seorang pembuat gula merah di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Jembrana. Usaha milik Sukri ini telah dimulai sejak tahun 1986 lalu. Di tempat usahanya, ia membuat 2 jenis gula merah, yakni berbahan campuran dari Jawa dan produk asli Bali. Gula merah asli Bali dibuat dari bahan sadapan bunga kelapa. Air sadapan diperoleh dari pohon kelapa di kebun warga sekitar rumahnya. Air sadapan kemudian direbus hingga mengental dan kemudian dicetak saat mengeras. Dalam sehari ia memproduksi 6 kuintal atau 600 kg gula merah. Di sini saya memproduksi gula ada 2 macam, antara gula semi sama gula ori. Nah, yang disebut gula ori hasil dari produk anak saya sendiri. Hasil gula dari pohon kelapa sendiri ya? Kelapa sendiri. Nah, disebut gula semi, bahan ngambil dari luar Pulau Bali. Nah, harganya juga bervariasi dari harga yang 13 ada atau sampai yang 14,5. Saya sementara untuk mengelola 100 pohon untuk mengontrak tahunan. Pemasaran sementara ya alhamdulillah sampai ke seluruh Bali. Ada yang Singaraja, ada yang Denpasar, yang terbesar Jembrana. Di Jembrana, Pak. Kalau kendala petani cuma kendala hujan aja. Kan walaupun hujan, kayak apapun hujannya kan tidak boleh ditinggalkan. Memang harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Jadi kendalanya mau tidak mau ya hujan. Biar hujan 1 hari itu tidak boleh diberhentikan. Tetap jam kerja ya harus kerja. Walaupun ada hujan di situ. Cuma kalau ada petir kan tidak seterusnya. Berhenti dulu sebentar, nanti petirnya selesai baru manjat lagi. Harga gula merah buatan Sukri sangat terjangkau, yakni Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Gula merah ini dijual di wilayah Jembrana dan beberapa kabupaten lain di Bali. Gula merah juga dijual keluar Bali jika ada pesanan pembeli. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana.